Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama Ibu Tika Destria, guru bahasa Indonesia di SMP 56 Bandung. Kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi teks iklan. Yuk kita belajar. Sebelum ke materi pembelajaran, kalian pasti pernah melihat iklan. Baik itu di televisi, di radio, di koran, di majalah, atau bahkan ketika kalian ingin menonton video di YouTube, kalian pasti pernah melihatnya kan? Nah, itulah sebuah iklan, yaitu untuk mempromosikan suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Tujuannya untuk menarik perhatian agar orang lain atau halayak ramai mengikuti atau membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama ada iklan niaga. Iklan niaga yaitu iklan penawaran yang isinya untuk menawarkan suatu produk atau jasa sehingga orang lain tertarik untuk menggunakan atau membeli produk tersebut. Contohnya seperti iklan Indomie, iklan Sprite, Nutrisari. Lalu jika iklan jasa yaitu contohnya iklan mengenai laundry atau misalnya yang ada di sekitar kita ojek online seperti itu. Yang kedua yaitu iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat tujuannya untuk memberikan dukungan atau mengikuti kampanye yang dilakukan oleh si pembuat iklan. Contohnya yaitu iklan anti narkoba, lalu himbauan untuk menjaga lingkungan, lalu seperti saat ini yaitu himbauan untuk selalu menggunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer seperti itu. Nah, itu biasanya dibuat oleh suatu lembaga-lembaga agar masyarakat itu mengikuti apa yang dikampanyekan. Yang ketiga yaitu iklan pemberitahuan. Isinya menyampaikan suatu pengumuman mengenai sebuah kejadian atau peristiwa yang akan datang. Contohnya seperti 17 Agustus kemarin ketika COVID-19 menyerang, kita tidak bisa lagi upacara di lapangan gitu. Jadi pemerintah menghimbau kita upacaranya di rumah aja. Nah, dengan cara kita menonton televisi dengan hikmat. Nah, itu adalah salah satu cara pemerintah untuk memberitahu kepada masyarakat agar mengikuti upacara. Lalu ada lagi contohnya yaitu misalnya suatu kantor akan ditutup dan akan dibuka laginya kapan, seperti itu. Itu akan diberitahukan di sebuah pengumuman atau di dalam kertas yang besar biasanya, atau misalnya di-upload di sosial media agar seluruh masyarakat melihatnya. Jenis iklan berdasarkan media yang digunakan. Yang pertama yaitu iklan cetak. Iklan cetak yaitu iklan yang dipublikasikan dengan media cetak atau kertas. Contohnya seperti koran, majalah, tabloid, dan sebagainya. Iklan dalam media cetak tersebut biasanya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama ada iklan baris dan yang kedua ada iklan kolom. Kalau iklan baris biasanya dalam satu baris itu berisi iklan semua. Kalau iklan kolom biasanya hanya satu lembar dan berisi hanya iklan itu aja. Lalu yang kedua ada iklan elektronik. Iklan elektronik yang digunakan yaitu seperti radio, televisi, handphone, YouTube, atau internet yang lain. Struktur teks iklan. Yang pertama yaitu pengenalan produk atau judul teks. Biasanya berisi produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Lalu selanjutnya ada pernyataan persuasif, yaitu fungsinya untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu selanjutnya ada slogan, yaitu kata-kata yang sedikit tapi menarik bagi orang lain sehingga mudah diingat. Selanjutnya ada lagi gambar atau logo perusahaan. Fungsinya untuk menarik perhatian agar orang lain ingat
ketika melihat logo atau gambar itu, oh ingat produknya atau jasa yang ditawarkan. Kebahasaan teks iklan. Yang pertama yaitu ada persuasif. Persuasif adalah teks yang berisi bujukan atau rayuan agar orang lain terpengaruh mengikuti arahan yang disampaikan. Yang kedua yaitu imperatif. Imperatif adalah teks yang berisi larangan atau perintah agar orang lain harus mengikuti apa yang disampaikan. Yang ketiga yaitu berima atau puitis. Nah, tujuannya agar suatu produk atau jasa itu mudah diingat. Contohnya seperti iklan teh botol. Iklan teh botol masih ingat slogannya apa? Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, katanya gitu. Nah, itu adalah kata-kata yang sedikit tapi menarik sehingga selalu teringat-ingat oleh masyarakat. Selanjutnya, iklan harus berkesan positif. Mengapa? Karena jika iklan itu berkesan negatif, orang lain atau masyarakat tidak akan percaya atau terpengaruh mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, iklan harus ringkas. Jika iklan terlalu panjang atau misalnya iklannya itu berbelit-belit, masyarakat akan kebingungan mengenai apa sih sebenarnya produk atau jasa yang ditawarkan. Sekian materi teks iklan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.